dampak ya, karena orang tuanya marah-marah. Gampang jawabnya, ya Bapak Ibu berhenti marah lah. Ngapain marah-marah tuh sama anak? Caranya supaya anak-anak ini ya tidak kena dampak ya, karena orang tuanya marah-marah. Gampang jawabnya, ya Bapak Ibu berhenti marah lah. Ngapain marah-marah tuh sama anak? Apa nggak kasihan tuh sama anaknya tuh? Karena nanti terekam di otaknya. Direkam otaknya, maka jangan salah ya, di otak itu terjadi ada aliran listrik. Anak yang dimarahin, dicubit, dihardik, dibentak, dipukul, itu ada listrik yang terlalu cepat loncatannya sehingga saraf-saraf yang di otak, kabel-kabel listrik yang di otak itu hangus. Dan ini bisa mengurangi kecerdasan, kepintaran, dan akhirnya juga mengganggu emosinya, maka terjadi gangguan mental. Kalau mental health itu kan kesehatan mental. Kalau mental terganggu ya namanya gangguan mental. Gitu. Ya, mental damage kan gitu. Jadi berhenti dulu marah. Gimana kita mau healing anaknya kalau bapak ibunya atau ibunya masih marah terus? Oke Bu Aisyah, saya sekarang udah mengurangi marah, bahkan saya berhenti marah. Cuman kemarin keterlanjuran. Yang ada di anak saya gimana ya? Minta maaf. Panggil anaknya. Nak sini deh. Bunda mau minta maaf. Nanti anak begini, kenapa Bun? Minggu lalu Bunda ya teriakin kamu, soalnya kamu loncat-loncat di tempat tidur. Kita harus sebut mau minta maaf karena apa? Kalau cuman basa-basi ya minta maaf ya gitu. Apalagi kalau sekarang ya maaf lahir batin ya, waduh kayaknya total semua. Ya oke lah kalau untuk interaksi pertemanan ya misalnya ya. Tapi kalau ada hal-hal yang memang ingin kita minta maaf spesifik, itu harus diomongin, apalagi sama anak-anak, supaya anak-anak langsung menggoogling memori mana ya yang mau direvisi oleh ibuku tadi karena dia minta maaf. Yang kemarin tuh, yang minggu lalu, yang kamu loncat-loncat sama kakak, yang adik bayi ada di bawah, makanya ibu marah, ibu ketakutan, kamu loncat jatuh ketindisan adik bayi, makanya ibu teriak. Ibu minta maaf ya nak. Anak langsung googling, oh memori itu tuh. Nah pada saat minta maaf itulah terjadi self-healing. Tapi ingat ya, kita harus sebut apa peristiwa. Dan lihat respon anak. Anak sering gini, yang mana sih? Aku sih nggak apa-apa, Bunda kayak gitu nggak apa-apa, emang aku yang salah. Berarti dia sudah memaafkan otomatis itu. Alhamdulillah. Tapi ada anak yang langsung cemberut. Iya, aku nggak suka ibu marah-marah kemarin. Aku nggak suka Bunda marah-marah minggu lalu. Aku jadi kaget. Nah, berarti dia sangat-sangat ini banget itu otaknya tuh. Ya. Di otaknya. Iya kerekam. Untuk itulah kita perdalam lagi. Bunda minta maaf ya nak, maaf sekali. Ceritakan kemarin itu karena takut, karena jatuh. Jadi kita memberikan makna baru agar terjadi sambungan baru di otak di tempat memori yang dia sedih atau marah karena dimarahin ibunya. Ya, jadi kan gampang ya, simple kan? Ya minta maaf. Tapi itu tadi sebut peristiwanya supaya tergoogling. Ketiga, lihat respon anak. Kalau ada anak yang masih juga kesel, sedih, perdalam lagi. Ceritakan kenapa waktu itu kita begitu. Ya kelima, berhenti marah-marah. Nah, beres. Kalau tadi kan untuk self healingnya berarti kan kita harus kalau bisa menahan untuk marah-marahnya, kemudian meminta maaf ya dokter ya kalau misalnya kita sudah memarahi anak kita. Nah untuk mencegahnya sendiri nih dokter, bagaimana agar perasaan kita tuh bisa lebih tidak langsung kita ungkapkan gitulah kepada anak-anak kita. Tidak terpancing untuk marah. Bikin planning malam hari. Besok tuh apa yang mau dikerjakan? Mana yang penting dan genting? Mana duluan yang harus dikerjakan? Waktu anak masih tidur, habis sholat subuh kita mau apa? Itu harus ditulis memang. Harus di-planning. Harus di-planning. Iya, dan harus masuk di otak kita itu bahwa dari segala urusan rumah tangga untuk seorang ibu atau istri, nomor satu adalah urusan suami, nomor dua urusan anak, baru yang lain-lainnya, urusan rumah dan sebagainya. Itu harus masuk juga di otak kita. Ya. First-nya apa nih kitanya? Ya, yang pertama apa? Ya, first thing first. Yang pertama dari yang pertama apa gitu. Ya, mana yang penting itu harus, dan malam-malam itu mulai ibu itu harus begitu gitu. Planning, catat-catatlah sedikit walaupun mungkin ada ibu yang nggak rapi, paling nggak dia mikir besok nih habis sholat subuh mumpung anak masih tidur, aku masih sempat masak air dulu, bikin telur dan. Ya, terus kita bangunkan sholat subuh anak, dan anak kan ada gaya sekarang habis sholat subuh tidur lagi dulu kan, ya kan? Nah pas dia tidur lagi aku masih bisa nyapu, itu harus ditulis. Ya,
Kalau nggak ngerti cara bagaimana mengorganize-nya, belajar. Sekarang di YouTube banyak itu tutorial bagaimana mengorganize, ya, first thing first, apa yang mau dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga agar dia tidak marah-marah, kan gitu. Ada itu. Dan harus masuk juga di otak kita bahwa semua yang diajarkan ibunya oleh anaknya untuk anak tersebut, dan anak tersebut pakai ilmu itu seumur hidup, maka amal jariyahnya mengalir terus ke ibunya. Iya, seorang ibu ngajarin anaknya ya baca Quran, atau yang gampang aja deh. Yang pertama kali yang ajarkan anak itu basmalah dan surat Al-Fatihah, dan anak itu seumur hidupnya baca basmalah dan suratul Al-Fatihah, maka amalnya itu mengalir ke ibunya karena dia pertama kali mengajarkan. Apakah enak tuh? Apalagi kita ngajarin hal yang lain. Masya Allah. Jadi enak banget, semua langkah itu jadi ibadah, ya senang kan? Karena tadi tuh inti kromosom, hidup untuk orang lain. Hidup untuk orang lain. Harus ditanamkan dokter di dalam. Iya, betul, hidup untuk orang lain.